Halo guys, ketemu lagi di videoku. Kali ini aku bukan mau unboxing, melainkan share pengalamanku upgrade RAM laptop. Sebagai informasi, RAM bawaan laptopku ini adalah 8GB DDR4 dengan clock speed 2666 MHz. Untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya udah cukup, tapi tempo hari pas iseng cari di marketplace, nemu penjual yang sama dengan spek laptopku. Merek dan spesifikasinya juga sama persis, jadi menurutku hampir pasti cocok untuk aku pasang. Soalnya aku nggak berani coba-coba, karena beberapa user ngeluh ada merek tertentu yang nggak cocok. Oh iya, ini kedua kalinya aku coba buka laptop ini. Yang pertama kemarin waktu mau beli RAM-nya, untuk mastiin bener sama apa enggak. Buat kalian yang kesulitan nyari yang sama dengan laptop kalian, lebih baik ke toko penjualnya untuk dicoba langsung. Yuk, langsung kita kerjakan. Pertama, kita buka skrup tutup bawahnya ini dulu. Oh iya, sebelum kalian taruh laptop kalian terbalik gini, sebaiknya kalian lapisin dulu mejanya pakai kain, supaya tutup atas laptopnya nggak berat. Nah, skrup yang kalian lepas, pastikan ditata yang rapi, supaya waktu nanti nutup kembali, skrupnya nggak ketukar. Untuk mencongkel tutupnya, disarankan pakai bahan plastik ya guys. Aku lihat di tutorial lain, ada yang pakai pick gitar. Di sini aku pakai kartu ATM, agak terlalu tebel sih. Ya, akhirnya udah kebuka. Nah, di sini ada SSD Samsung yang aku pasang waktu buka tutupnya kemarin. Nanti akan kita bahas cara pasangnya sekalian. Untuk laptop ini, keping RAM-nya ditutup pakai box stainless itu, jadi harus dibuka untuk bisa masang RAM-nya. Ini nggak dibaut kok, cuma ada penjepit kecil, jadi bukanya cukup dicongkel. Agak takut juga sih, soalnya ada yang bilang ini bisa nyetrum. Nah, udah kebuka. Untuk masang kepingnya, kalian nggak usah takut kebalik ya guys. Soalnya ada colokan di soketnya, jadi kalau kebalik dia nggak bakal bisa masuk. Cara masangnya cukup dimasukin ke soketnya, tapi pastiin udah bener-bener masuk. Saat mastiin jangan dipaksa ya kalau menurut kalian nyangkut, soalnya bisa jadi kalian masukinnya itu terlalu miring. Kalau udah masuk dengan benar, sisa kalian tekan ke bawah sampai pengunci di kiri kanannya ngeklik gitu. Udah, gitu aja. Kelihatan nggak sih ini kiri kanannya ada cepitan gitu. Kalau udah beres terpasang, jangan langsung ditutup ya. Kalau tutup yang stainless, terserah mau dipasang apa enggak. Intinya tutup plastiknya yang jangan ditutup dulu. Tujuannya buat jaga-jaga kalau nggak kebaca atau error. Nah, kalau aku nyalainnya sementara gini dulu. Habis masang RAM baru, kayaknya ada penyesuaian nih di sistem, soalnya biasanya bootnya nggak lama gini. Untuk pengecekan, bisa kalian lihat di task manager, lalu ke tab performance. Nah, di baris kedua itu, kebaca RAM-ku 16GB. Kalau udah gini sih harusnya udah aman. Sekarang laptopnya udah bisa dimatiin. Nah, sekarang aku mau nunjukin cara masang SSD-nya. Di sini ada dua harddisk SSD dan NVMe. Yang NVMe ini bawaan dari Lenovo-nya. Kalau mau diganti ada skrup, bisa dibuka lalu dicopot NVMe-nya. Yang Samsung ini SSD pasanganku kemarin. Untuk masangnya kemarin ada 4 baut ini yang harus dibuka. Lalu ujung pita yang ini dicopot, dicungkil bagian hitamnya. Kalian bisa cungkil pelan-pelan, nggak susah kok. Terus kalau udah dilepas, di sekitar bracket ini ada 4 baut yang ngunci SSD-nya. Skrupnya ini didapat pas bawaan laptopnya, jadi mungkin waktu kalian beli SSD nggak dapat skrup apa-apa.
Buat kalian yang benar-benar ragu dan takut konslet, di sini letak konektor baterai. Kalian bisa copot pelan-pelan supaya nggak ada aliran listrik. Tapi kemarin aku nyopot, agak susah sih balikinnya. Oke, RAM-nya udah kita pasang, SSD juga udah dibahas. Sekarang kita tutup. Saat nutup bodinya, aku agak mijit covernya ke dalam. Harapannya, klep plastik di dalamnya nggak patah. Nah, di sini pentingnya kalau kalian rapin skrup di awal tadi. Karena panjang skrupnya bisa jadi nggak sama satu sama lain. Kalau ketukar-tukar, kalian ntar malah bingung. Untuk obengnya, aku pakai yang ukuran 2,5. Oke, sekarang udah terpasang seperti semula. Sekarang aku tunjukin before afternya. Kita coba main Fortnite aja ya. Ini settingan awalku. Di sini aku nggak mentingin grafis ya. Yang penting bisa dapat 60 frame per second aja gitu. Aku ngincer 60 frame per second karena displayku ini cuma 60 Hz. Jadi nurunin spek untuk FPS lebih tinggi juga bakal sia-sia. Selama tes, kita akan coba dua map yang biasanya aku mainin, yaitu Whipping Boots dan Bunny Bird. Untuk settingan yang biasa aku pakai ini, hampir bisa dipastiin selalu dapat 60 frame per second. Kalaupun drop, paling masih di 50-an. Untuk view distance, sebisanya minimal ngambil yang far ya. Jadi bisa antisipasi kalau ada musuh dari jauh. By the way, maaf ya kalau mainnya cukup. Nah, di sini aku coba naikin ke settingan yang otomatis. Untuk settingan otomatis ini, pilihan settingan udah disetel sesuai spek hardware kita. Bisa dirasain ya bedanya. Untuk kualitas grafik memang mengalami kenaikan, tapi sebagai gantinya kita harus ngerelain FPS turun ke 50-an. Buat yang nggak suka, motion blur ini bisa kalian matiin. Gunanya kalau kalian gerak-gerak, gambarnya jadi nggak blur. Sekarang kita coba naikin lagi di atas settingan auto. Pada tingkatan ini FPS-nya udah mulai kurang nyaman dimainkan. Masih bisa sih buat main, tapi jauh berkurang kenyamanannya. Untuk game kompetitif kayak gini, kalau memungkinkan hindari penurunan FPS demi grafis. Soalnya kan percuma gambarnya bagus, tapi kalian mati mulu gara-gara patah-patah. Oh iya, di sini kita lagi nyoba map Bunny Birds dengan settingan awalku. Seperti yang aku bilang, di sini juga FPS tetap lancar. Sekarang kita coba naikin ke auto. FPS yang didapat masih mirip sama yang di Whipping Boots, yaitu sekitar 50-an. Sekarang kita coba naikin lagi settingannya. Ini juga kita masih dapat kurang lebih 40-an FPS. Tapi untuk settingan epic ini, kalian jadi bisa lihat musuh yang jauh banget. Hal ini berguna kalau kalian suka pakai sniper. Nah, ini rekaman dengan RAM yang sudah di-upgrade. Untuk settingan awal kita skip aja ya. Untuk kenaikan FPS-nya nggak gitu kerasa sih. Kalau sebelumnya FPS di area sini sekitar 50, sekarang naiknya sekitar 5 FPS, tapi masih belum mencapai fix 60 gitu.
Sekarang kita naikin lagi settingannya. Untuk area terbuka yang nggak terlalu banyak pohon, ada kenaikan FPS sekitar 5 FPS. Tapi begitu ke area yang agak rimbun, selisih FPS-nya dengan sebelum upgrade RAM cuma sekitar 3 FPS. Sekarang kita coba di Bunny Burg. Untuk Bunny Burg juga nggak gitu ada kenaikan. Kira-kira naik sekitar 2 FPS untuk area ini di settingan high. Sekarang kita coba skenario terakhir, yaitu Bunny Burg pada settingan epic. Untuk settingan ini aku lihat ada kenaikan sekitar 4 fps. Sekarang aku turunin efek dan post processingnya ke low, baru bisa dapat 60 fps. Sayangnya aku belum sempat coba settingan ini sebelum upgrade RAM. Tapi lihat sekarang FPS kadang ke 56, mungkin kalau diterapkan ke kondisi sebelum upgrade dapat sekitar 50 FPS gitu. Jadi kira-kira worth nggak nih untuk upgrade RAM? Menurutku jawabannya tergantung kebutuhan juga. Kalau sehari-hari kalian cuma pakai untuk ngetik, 8 GB sih mestinya udah cukup banget. Tapi kalau sehari-hari selain gaming, kalian juga pakai untuk 3D modeling atau video editing, kayaknya recommended banget untuk upgrade RAM. Atau misalnya kalian mau main game dengan spek minimum 8 GB, tapi game itu recommended RAM-nya 16 GB. Nah, untuk kasus seperti ini, upgrade RAM sangat worth it banget sih. Tapi juga harus diingat, yang kita omongin sekarang adalah laptop. Jadi, komponen yang bisa diganti juga sangat terbatas. Satu-satunya peluang ningkatin performa ya dari RAM. Lain cerita kalau kita ngomong masalah PC. Kalau kalian pengen naikin FPS misalnya, kalian bisa upgrade GPU atau CPU sesuai bottleneck kalian. Oke, gitu dulu yang bisa aku bagikan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton.